Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Hazami dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pelajaran agama Islam yang ke-6 di STI STMP Bandung. Yang pertama yaitu ada Hajatul Insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga panduan sunnah atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih atau yang baik dan benar. Syaratnya yaitu yang pertama adalah al-insan. Al-insan itu kita sendiri, manusia, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak sekali kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun tingkah laku dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta atau Rabb. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapak ataupun lingkungan sosial, yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, dan juga Majusi. Itu disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya juga. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Sang Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Yang ketiga yaitu hidayatul rasul. Hidayatul rasul yaitu jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul juga. Seperti itu. Yang keempat adalah ibadatul sahih. Ibadatul sahih yaitu ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dan sebagai keperluan mengikuti Rasul. Rasul itu sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang baik dan benar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah maknatur Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama yaitu abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga seperti kita, makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga atau berdagang, dan segala aktivitas manusia biasa yang dikerjakan dan ditunaikan dengan baik dan benar. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Gitu. Untuk yang kedua yaitu as-sunnah atau sunnah.
Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Jadi umat Muslim harus mengikuti apa yang dikerjakan dan disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul yang lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Untuk materi selanjutnya yaitu ada wajibuna nahwar rasul atau kewajiban terhadap Rasul. Sebagai rahmat dari seluruh alam, Nabi Muhammad SAW dibekali wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman beliau dalam menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Selain Al-Qur'an juga Nabi menggunakan hadis sebagai pelengkap ketika menyampaikan ajaran-ajaran yang beliau bawa tersebut. Wajibuna nahwar rasul atau kewajiban kita kepada Rasul, keyakinan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah mengandung makna seperti yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Yang kedua yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga adalah ijtanabu manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Yang keempat yaitu la na'budullaha ilma bima syara'at, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Kewajiban kita kepada Rasul dengan makna seperti tadi yang saya sebutkan, itu ada yang pertama ada al-imanu bihi, beriman kepadanya, lalu mahabbatuhu, mencintainya, lalu yang ketiga adalah ta'dimuhu atau mengagungkannya, lalu yang keempat ada ad-difa'u anhu atau membelanya, yang kelima ada mahabbatu man ahbadahu, mencintai orang-orang yang mencintainya, keenam ada ihya usanatih, menghidupkan sunnahnya, ketujuh ada iktarus sholawati alaihi, memperbanyak bersolawat kepadanya, lalu yang kedelapan ada ittiba'u manhaji, mengikuti manhajnya, lalu yang terakhir ada wiratsu risalati, mewarisi risalahnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.